Maksudnya tahun politik ya, Sasa dan juga Pak Hamdi ini sungguh season yang menarik sekali begitu ya. Ini bagaimana prediksi Anda, apakah kinerja dari Bursa Efek Indonesia masih mungkin akan jadi juara di ASEAN atau justru akan makin terjerembab begitu ya? Kita sudah mengikuti beberapa kali pemilu ya, selama saya di Bursa Efek. Ya. Kita sudah melihat beberapa kali pemilu. Menurut saya sih pengalaman saya selama ini pemilu itu tidak banyak pengaruh terhadap pasar modal. Investor itu yang penting dapat cuan ya, dia nggak peduli siapa presidennya, siapa menterinya. Paling kalaupun ada pengaruh itu sifatnya euforia sesaat gitu. Apakah pengaruh negatif atau positif itu biasanya sesaat. Kalau tidak sesuai dengan harapan, indeks turun. Tapi cuma beberapa hari gitu. Habis itu akan business as usual lagi gitu. Mereka gampang lupa ya. Jadi tidak terlalu, saya tidak melihat pengaruh yang besar terhadap perkembangan pasar modal sepanjang ekonomi kita stabil. Itu bisa menjamin pertumbuhan ke depan. Jadi tidak terlalu concern dengan siapa nanti yang Jadi Baik. gelaran pesta politik tidak akan berpengaruh besar. signifikan pada pasar modal Indonesia. Betul, walaupun ada sektor-sektor tertentu yang mungkin akan mengangkat laju pertumbuhan ekonomi Ya, ISG begitu ya. Ya, Gitu ya? betul, Baik, betul. ya. Tapi Oke. secara umum itu Secara tadi umum. pengalaman saya sih paling pengaruhnya sebentar. Habis itu investor udah Hanya sibuk sesaat dengan saja. Sesaat ya. aja. Oke, Saya baik. kan ke Pak Rofandi. Pak Rofandi, kalau pandangan Anda sebetulnya seperti apa sih Anda melihat dampaknya nanti dari gelaran pesta politik terhadap pasar modal Indonesia, dan kira-kira Indonesia akan juara berapa? Apakah masih akan bertahan menjadi top 3? Ya, bursa itu selama pemilu memang seperti disebutkan itu tidak peduli siapapun yang terpilih itu. Yang penting mereka berjalan dengan secara normal. Yang jadi perhatian adalah bursa itu biasanya lebih mementingkan adalah keamanan. Artinya selagi pemilu itu dijaga aman, tidak ada potensi rusuh, tidak ada potensi pembalikan penggulingan memberi informasi bahwa akan terjadi kudeta atau segala macam, bursa itu aman. Selagi tidak ada yang memberikan rumor ataupun sentimen pengaruh ataupun yang menginformasikan bahwasanya Indonesia ini akan chaos, itu bursa kita aman. Itu yang terjadi selama tiga atau empat kali pemilu yang terakhir kami perhatikan. Jadi keamanan itu ternyata yang jadi sentimen buat bursa kita. Dan tahun ini jelas karena kan oposisi nggak ada, musuh tidak ada, semua kawan semua, tidak ada lagi rumor-rumor akan ada teroris, akan bom atau akan ada apapun. Selagi masih aman seperti itu, aman. Siapapun yang akan terpilih, investor nggak peduli siapapun jadi pemimpin. Toh mereka berjuang masing-masing, mereka lihatnya seperti itu. Jadi ya, tidak terlalu banyak pengaruhnya kan siapa yang akan memimpin atau siapapun yang akan menjadi presiden untuk tahun 2024. Hanya sentimen saja. Jadi mungkin sentimen informasi akan ada apa, bahwasanya ini siapa yang akan terpilih, itu hanya sentimen sementara. Tapi untuk secara keseluruhan saya rasa aman. Oke. Apakah bursa kita akan masuk ke 3 besar? Agak susah saya lihatnya kalau ke depannya. Saya rasa tidak akan sampai 3 besar. Tapi kalau masih akan positif, ya. Oke, baik. Saya kan ke Pak Hamdi. Agak susah nih Pak katanya untuk masuk ke posisi 3 besar. Nah, tiga apakah besar di mana nih? ASEAN? 3 besar di ASEAN? Apakah mungkin kita bisa mempercepat nih Pak jam pembukaan bursa perdagangan seperti Malaysia, Singapura yang bukanya ini jam 8 supaya kita bisa mempertahankan tahta di posisi se-ASEAN dan juga bisa meningkatkan nilai transaksi yang selama ini belum kembali seperti pre-pandemi, Pak Hamdi? Ya. Kalau ditanya bisa mungkin atau tidak mungkin, saya bilang sih mungkin saja. Semuanya mungkin ya menjadi 3 besar, apalagi di kawasan ASEAN. Jadi tadi saya katakan PDB kita itu sepertiga dari PDB ASEAN. Kenapa nggak bisa gitu? Nah mungkin tadi yang terkait dengan pertanyaan apakah jam perdagangan bisa dimajukan. Terus terang saya pernah di acara CNBC sebelumnya saya pernah usulkan bahwa waktu itu kan jam perdagangan dimundurkan ke jam 3 kan waktu COVID. Dan bursa berencana mengembalikan ke semula ke jam 4. Saya mengusulkan sebaiknya tidak dimundurkan ke jam 4 tapi dimajukan ke jam 8 gitu. Supaya pembukaannya itu berbarengan dengan pembukaan di Singapura dan Malaysia. Jadi pas jam 8 di sini kan jam 8 Malaysia dan Singapura itu pasar sama-sama dibuka. Jadi
global investors punya pilihan apakah ke Jakarta, ke Malaysia, ke Kuala Lumpur atau ke Singapura. Dan akan lebih kompetitif juga tentunya ya Pak. Akan lebih kompetitif juga. Walaupun ya mungkin tidak menjamin apakah kita langsung jadi 3 besar, tapi menurut saya sih investor global punya pilihan untuk masuk apakah ke Jakarta dulu, KL dulu atau Singapura dulu. Kalau seperti sekarang jam 9 mereka sudah buka, which is jam 8 waktu kita kan. Mereka sudah taruh uangnya dulu di KL dan Singapura, sementara kita baru buka 1 jam kemudian. Mungkin mereka ya kalau mereka langsung pindah ke Jakarta, kalau enggak uangnya stay di Singapura dan Malaysia. Jadi salah satu usulan saya waktu itu adalah dimajukan ke jam 8. Akan menjadi